desain daripada konstruksi ini adalah desain yang parametrik ya. Parametrik dia pasti akan berulang, kemudian dia bisa dimudahkan untuk dibuat parametrik desainnya. Jadi membuat gambarnya atau gambar kerjanya itu bisa fleksibel sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita kehendaki atau yang diatur sesuai dengan parametrik modulnya mau 3 kali 4 atau 5 kali 6, kemudian beberapa segmen jumlahnya, kemudian tingginya mau berapa, kemudian bentangannya mau berapa, sudut atapnya mau berapa, itu ketika sudah bisa langsung keluar itu hasil desainnya. Yang pertama itu, kemudian juga yang kedua berkembang ke jenis bentuknya, apakah bentuknya segi 4, bujur sangkar, atau bentuk L, bentuk T, bentuk I, segala bisa dimungkinkan untuk dibuatkan. Apakah atapnya nanti pelana atau perisai juga bisa ya. Ya, parametrik desain itu sebenarnya dasarnya ya sesuatu yang berulang dan bermodul, itu udah pasti bisa. Dasarnya begitu. Jadi misalnya begini aja lah ya. Contohnya itu yang paling banyak parametrik gambar itu, kalau saya bilang masih gambar ya, yang sederhana itu gambar, itu kita banyak-banyak di konstruksi sipil. Misalnya pertama jalan raya, penampangnya itu ada ratusan atau ribuan yang parametrik, tinggal lebarnya berapa, tebalnya berapa, ya kan, sudut kemiringannya berapa, itu langsung keluar gambarnya seketika. Nanti kostumernya kalau misalnya dijual gitu ya, dia bisa membuat sesuai menginginkan sesuai yang dia kehendaki gitu ya. Jadi misalnya saya punya tanah sekian, pengen bangunan ukurannya sekian gitu kan, apakah kita mau 2 gedung atau 1 gedung atau bentuk yang lain, komponen saya kita sediakan. Jadi nanti pertama basicnya segi 4 ini, kemudian berkembang ke bentuk segi 3, apakah segi 6 dan lain-lainnya, itu suatu modal dasar yang untuk bisa diparametrikkan. Jadi parametrik bentuk maupun parametrik ukurannya ya, ukurannya. Yang keunikannya ya tentunya arsitekturnya yang tentunya menarik untuk untuk dinikmati sebagai ruang ya, sebagai ruang yang bisa dinikmati oleh pemakainya. Atau kemudian itu yang harus dimunculkan ya, misalnya ini atapnya dindingnya tinggi sebelah, kemudian atapnya itu yang menarik, kemudian harus ditunjang dengan kekuatan konstruksinya. Kekuatan konstruksi bagi 2, yang pertama aspek mekanika tekniknya, dan yang kedua aspek kekuatan bahannya yang dipakai. Kekuatan bahannya itu ada 2 macam. Pertama, kekuatan berapa dimensi yang diperlukan. Kalau bentangannya misalnya 5 meter, 6 meter atau 10 meter bisa berbeda. Apakah nanti bentuknya pakai kolom di tengahnya atau tidak, nanti bisa lain lagi lah ya, itu parameter desain. Kemudian yang penting pokok adalah sambungannya itu, karena dia menentukan sambungan itu. Kalau sambungan itu goyang ya, deformasinya akan jadi banyak. Jadi itu yang harus diperhatikan sambungannya. Jadi kekuatannya, kalau dimensi rasanya sih nggak terlalu dimensi bahannya atau batangnya mungkin nggak terlalu berpengaruh ya, kecuali bentangan besar. Kalau bentangan kecil bangsa 5 meteran, di bawah 5 meter itu udah pasti dijamin kuat, tapi sambungannya yang harus benar ya. Belum ada. Kalau dalam
ada sebenarnya ada teman yang pernah mengajak mengembangkan dari ini apa itu jaringan, tapi beliau sudah keburu menghadap. Kemarin tuh ada teman ya, saking semangatnya dia juga sakit berat gitu kan, saya di rumahnya ternyata deketan dengan rumah saya. Kali memang belum ada ya. Belum ada. Dia itu ya sebagai seorang pengusaha yang sudah makan asam garam. Iya. Nah, cuman fisiknya tidak menunjang, semangatnya luar biasa, sudah cuci darah seminggu 2 kali. Itu dia masih ingin apa itu mengembangkan bangunan tahan gempa yang dari baja ringan. Dari arsitektur pasti menarik lah ya, karena namanya didesain oleh arsitek, tentunya bisa memberikan variasi estetika baik eksterior maupun interiornya yang bisa dinikmati oleh siapapun, apakah pemiliknya atau apa itu orang yang sedang melihatnya gitu ya. Jadi tetangga-tetangga saja misalnya pasti akan berkunjung, Pak, ini apa ini gitu ya, apalagi orang-orang awam ya. Arsitek saja sudah suka melihatnya, apalagi orang-orang awam pasti itu ya. Kalau Struktur ya, itu strukturnya akan kayak digitalisasi. ya, yang struktur ada 2 macam ya. Pertama fabrikasinya ya, itu yang tadi disampaikan bisa diangkut kemana saja, pesanan mau di Cianjur atau yang atau di Banten gitu, yang sekarang ada gempa itu ya memang untuk bangunan-bangunan tahan gempa misalnya ya, bangunan apa itu bangunan untuk penanggulangan bencana gempa misalnya, itu sangat membantu sekali. Ya, sambil mereka disiapkan untuk bikin alas fondasinya, di sini sudah disiapkan komponennya gitu ya, nanti bawa ke lapangan tinggal pasang, mungkin mudah-mudahan dalam waktu 3-4 hari tergantung ukurannya ya.